Salam jumpa Bapak Ibu Guru pengajar pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan membahas materi unit 3 pendidikan Pancasila kelas 10 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran pada video ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menguraikan kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memahami dulu makna Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika tergambar dalam lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Ada 3 bagian yang dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 1951 tentang Bhinneka Tunggal Ika. 1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Lalu yang ketiga, semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Penjelasan pada pasal 46 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 dikatakan, Garuda Pancasila adalah lambang berupa burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno, yaitu burung yang menyerupai elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Maksud dari perisai adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Maksud semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular. Kata Bhinneka gabungan dari kata Bina dan Ika diartikan berbeda-beda tetapi satu, dan kata Tunggal Ika diartikan bahwa antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa NKRI. Nah, penjelasan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dikatakan bahwa kepala burung Garuda menengok lurus ke sebelah kanan, kemudian perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lalu ada 45 helai bulu di leher, ada 17 helai bulu pada tiap sayap, ada 19 helai bulu di bawah perisai, ada 8 helai bulu pada ekor. Nah, sekarang kita memahami arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang berbeda itu bisa disatukan? Nah, untuk itu kita harus memahami fakta yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, Indonesia lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Kemudian Indonesia memiliki 17.500 pulau besar dan kecil menurut data Indonesia Baik.id tahun 2020 juga. Kemudian luas Indonesia itu wilayahnya 5.193 juta kilometer persegi dan ada 270,2 juta jiwa penduduk. Kemudian memiliki 715 bahasa daerah. Lalu diakui 6 agama di Indonesia. Agama besar ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, konsep awal Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam buku Sutta Soma karangan dari Empu Tantular yang mengatakan tiada kebenaran yang mendua atau Tanha Dharma Mangruwa. Konteks ini ditafsirkan dalam konteks politik meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam budaya suku bangsa, tetapi semuanya mengarah pada persatuan nasional. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia kita bisa melihat dari suku bangsanya yang dikemukakan oleh Clifford Geertz bahwa ada 300 suku bangsa di Indonesia, sedangkan oleh Stefan Vollenhoven
menyebutkan ada 316 suku bangsa di Indonesia. Kemudian ada M.A. Jaspan menyebutkan ada 366 suku bangsa di Indonesia. Banyak sekali ya, ada 3 ahli yang menyebutkan berbeda. Ini berdasarkan mereka punya penelitian. Ya. Sampai hari ini juga belum dipastikan seberapa banyak karena keberagaman suku bangsa di Indonesia saat dan itu diakui oleh seluruh dunia. Yang kedua, keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu keberagaman budaya. Mari kita lihat budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi yang artinya budi dan akal. Budaya di Indonesia dipengaruhi oleh suku bangsa dan di dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur universal seperti sistem pencarian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, pengetahuan, dan religi. Baik, kita lihat satu persatu. Sistem pencaharian. Sistem mata pencarian menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Contoh di Sumatera, pencariannya tergantung pada perkebunan sawit, karet, kakao, dan ada juga padi atau jagung. Yang kedua, di dataran rendah Jawa dan Bali, bertani dengan hasil padi, kacang, jagung, dan tanaman palawija. Di NTT atau NTB, pencariannya adalah bertani, beternak, ternak sapi, kerbau, kuda, dan kambing. Di Kalimantan, lahan gambut ya, masyarakatnya bergantung pada hasil hutan, pertambangan, dan perkebunan. Di Sulawesi, mata pencahariannya itu penduduk pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Nah, kita lihat itu sistem kekerabatan masyarakat. Sistem masyarakatan yang pertama kekerabatan, yang kedua organisasi sosial, ketiga sistem teknologi, 4 bahasa, yang kelima kesenian, 6 sistem pengetahuan dan religi. Kita lihat dulu. Kekerabatan itu adalah unit-unit sosial yang terdiri dari kekerabatan keluarga yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Anggota kekerabatan antara lain ayah, ibu, anak-anak, menantu, cucu, kakek, nenek, kakak, paman, bibi, dan seterusnya. Masyarakat Minangkabau, contohnya ya, mengenal sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan matrilineal, yaitu pihak perempuan yang memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada pihak laki-laki. Sedangkan masyarakat Batak menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dengan istilah patrilineal. Kemudian di suku Dani Papua, pemimpinnya harus menjadi panutan bagi rakyatnya dengan kemampuan bercocok tanam, berdiplomasi, pandai berburu, ramah, dan berani. Yang kedua, organisasi sosial. Itu perkumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Misalnya panti asuhan, rumah sakit, sekolah. Kemudian sistem teknologi. Sistem teknologi berkaitan dengan teknik memproduksi, memakai, memelihara segala peralatan. Tiap suku bangsa memiliki sistem teknologi dan peralatan yang berbeda-beda. Sistem teknologi yang digunakan antara lain alat-alat produksi, wadah, tempat tinggal, atau perumahan, senjata, dan perhiasan, makanan, dan alat transportasi. Contoh suku Asmat mengenal jaring dan anyaman daun sagu untuk menjaring ikan di sungai. Kemudian bahasa. Bahasa memiliki kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Diperkirakan ada 706 bahasa daerah di Indonesia dan digunakan tiap hari selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa nasional. Kesenian. Seni adalah keterampilan dan keahlian manusia untuk menciptakan dan mengekspresikan hal-hal yang indah dan bernilai. Ini dikemukakan oleh Kuncharaningrat. Ada 2 jenis seni, yaitu seni rupa dan seni suara. Nah, seni rupa meliputi seni patung, seni relief, seni rias, seni lukis, dan seni gambar. Sedangkan seni suara meliputi seni vokal, seni instrumental, dan seni sastra. Seni rupa dan seni suara menghasilkan seni tari dan seni drama. Contoh tari dari daerah yang ada di Indonesia, tari pukat dari Aceh, tari serampang 12 dan tortor dari Sumatera Utara, ondel-ondel dari Jakarta, jaipong dari Jawa Barat, pendet dan barong dari Bali, dan saudara Ambon, tari musyok dari Papua, tari perang dan tari suanggi dari Papua Barat, dan masih banyak contoh tarian lainnya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, keadaan, sifat, dan harapan.
pengetahuan tiap suku bangsa biasanya diperoleh dari orang lain. Nah, tiap suku bangsa biasanya memiliki pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, tubuh manusia, dan sifat tingkah laku manusia, ruang dan waktu, benda-benda, zat-zat, dan bahan mentah. Itu pengetahuan yang ada di suku Banjar Kalimantan Selatan. Mereka memiliki pengetahuan tentang flora yang digunakan untuk sayuran, tumbuhan, untuk obat-obatan, dan tanaman untuk keagamaan. Mereka memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun ataupun dengan belajar. Religi. Manusia merasa kemampuannya terbatas, maka muncullah keyakinan bahwa masih ada penguasa jagat raya yang mengendalikan manusia adalah penguasa tertinggi tersebut. Keyakinan tersebut dirumuskan dalam serangkaian tata cara dan perilaku yang berhubungan dengan penguasa tertinggi. Manusia juga mengembangkan sistem nilai dan norma yang berhubungan dengan dosa dan tabu. Hampir ada di semua suku ya. Keyakinan, tata cara, perilaku, nilai, dan norma disebut sistem kepercayaan. Di Indonesia berkembang agama 6 ya, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, namun walaupun agama sudah berkembang, masih ada juga beberapa suku tertentu yang masih berkembang kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian bagian ketiga itu ras. Apa itu ras? Itu sekumpulan manusia yang memiliki ciri fisik bawaan. Misalnya rambut lurus, rambut keriting, kulit hitam, kulit putih, hidung mancung, dan seterusnya. Nah, bagian ketiga, apa sih arti pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia itu? Kita harus memahami karena apa? Karena wilayah Indonesia itu sangat luas. Yang kedua, penduduknya yang banyak dan terpencar di semua pulau-pulau. Yang ketiga, suku bangsanya banyak. Yang keempat, wilayahnya terpisah-pisah. Yang kelima, kebudayaannya yang beraneka ragam. Yang keenam, agamanya yang banyak. Nah, semua itu menimbulkan rawan konflik. Nah, bagaimana cara untuk menghindari konflik? Ya, yang pertama, perbedaan mestinya dijadikan sebagai kekayaan. Perbedaan itu indah, saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian dibutuhkan sikap toleransi. Lalu yang ketiga, menjunjung tinggi keutuhan NKRI di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang keempat, dibutuhkan sikap saling menghormati budaya yang berbeda dan tidak terkena arus negatif budaya yang datang dari luar. Kemudian melestarikan budaya nasional. Nah, apa itu toleransi? Kita bicara toleransi itu terhadap agama, norma, agama, suku, bangsa, dan ras, dan antar golongan. Baik, kita lihat keberagaman norma. Norma adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat, dan dipakai sebagai pedoman untuk meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik bagi penganutnya, tidak memaksakan norma dan kebiasaan kepada suatu masyarakat, menghormati dan menghargai perbedaan norma dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain, dan tidak memandang rendah kepada norma dan kebiasaan yang berbeda dengan dirinya. Nah, bagaimana perilaku yang sesuai dengan toleransi terhadap keberagaman norma agama? Satu, mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Yang keempat, toleransi terhadap ritual keagamaan pemeluk agama lain. Yang kelima, mau bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Serta yang keenam, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama dan kepercayaan yang berbeda dengan kita. Apa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, dan ras? Satu, mau bekerja sama dengan suku dan ras lain. Kedua, mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, menjunjung semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dari suku dan ras yang lain. Yang kelima, menghargai dan menghormati budaya
adat dan kebiasaan dari suku dan ras yang berbeda dengan kita. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman antar golongan, yang pertama, menghargai golongan-golongan lain. Yang kedua, tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu. Yang ketiga, saling mengerti dan saling menghargai antar golongan yang satu dengan golongan yang lain. Yang keempat, memahami kepentingan orang lain dan tidak mementingkan ego golongan sendiri. Demikian pembahasan kita tentang Bhinneka Tunggal Ika Unit 3 kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita lanjutkan kemudian dengan materi gotong royong pada video berikutnya.